Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di rumah dalam menjalankan ibadah Ramadan yang penuh dengan berkah dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, gimana puasanya semangat ya semuanya ya? Harus semangat anak-anak semuanya ya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, barakallahu fiik. Untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran ya. Sebelumnya marilah kita berdoa dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita akan review sebentar sebagai bahan untuk mengulang pembelajaran yang terdahulu atau di minggu sebelumnya. Baiklah, di pertemuan sebelumnya, anak-anak kita telah membahas tentang tata surya dengan latihan soal berjumlah 20 soal. Nah, pada hari ini kita akan membahas tuntas soal-soal yang telah anak-anak jawab semuanya. Beraneka ragam skornya, mulai dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah. Nah, bersyukur kepada Allah untuk anak-anak yang sudah terdaftar di link Quizizz, insya Allah nilainya sudah memenuhi kriteria ataupun mencukupi ya. Sedangkan nama anak-anak yang tidak masuk ya mohon maaf, berarti tidak mendapat nilai pada hari tersebut. Baiklah anak-anak, langsung saja kita memulai pembahasan 20 soal Quizizz tentang bab tata surya. Nah, ini Ustadz ambil salah satu dari teman kalian yang memiliki ataupun meraih skor tertinggi. Sebelumnya Ustadz ucapkan barakallahu fikum kepada anak-anak Ustadz yang meraih nilai tertinggi dengan predikat 100. Ya, ada beberapa siswa di antaranya yang tertinggi Ustadz ambil Ananda Muhammad Azam Al-Ghazi ya. Ini Ustadz ambil karena memiliki predikat teratas. Jawaban benar dan tercepat. Barakallahu fiik. Nah, adapun penilaiannya ini sudah otomatis dari link Quizizz, akurasinya ya sudah dinilai langsung oleh sistem ya. Jadi alhamdulillah ini mempermudah dan mempercepat kita dalam ujian. Bagi anak-anak Ustadz yang masih terkendala untuk membuka Quizizz, Ustadz ingatkan adalah yang penting handphone atau smartphone atau laptop anak Ustadz memiliki email yang dipakai ya. Jadi itu menggunakan email. Nah, kalau anak Ustadz sudah punya email dan sudah terdaftar di handphone masing-masing, maka tinggal klik saja link yang Ustadz kirim. Nah, ketika langsung diklik maka langsung muncul. Nah, oleh sebab itu jika ada anak Ustadz yang terkendala terkait mengenai aplikasi Quizizz, ketika nanti membuka maka buka dengan Google ya, Google handphone yang telah terdaftar anak-anak Ustadz semua. Baik, langsung saja. Soal yang pertama, urutan lapisan matahari dari dalam adalah, nah soal nomor 1 ini ditanya adalah urutan lapisan matahari dari dalam, bukan dari luar ya anak-anak ya. Nah, dari dalam adalah dari inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Nah, nanti jika ya di luar matahari ya sampai situ. Kalau dari luar berarti korona, kromosfer, fotosfer, dan inti matahari. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah sekali bukan? Masya Allah, barakallahu fiik. Soal yang kedua. Nah, sebelum itu Ustaz akan menjelaskan dahulu maksud dari tim taken ini. Artinya dalam 12 second atau 12 detik Ananda Azam menjawab soal ini nomor 1 ya. Soal nomor 1 atau soal tentang ini adalah 12 second atau 12 detik beliau menjawabnya. Nah, ternyata kecepatan menjawab itu ternyata juga dinilai ya dalam aplikasi Quizizz.
Selanjutnya, pertanyaan kedua. Sabuk asteroid terletak di antara planet titik-titik dan titik-titik. Nah, maksud soal ini, letak asteroid ini di mana? Nah, maksud di antara ini merupakan berarti di tengah-tengah ya. Nah, jawabannya adalah di antara Mars dan Jupiter. Berarti dia di tengah-tengah antara Mars dan Jupiter. Disitulah letak asteroid. Ananda Azam menjawabnya dalam waktu 9 detik. Masya Allah, lebih cepat lagi ya. Luar biasa. Pertanyaan yang ketiga. Salah satu akibat dari revolusi bumi adalah, nah anak-anak Ustadz masih ingat apa itu revolusi bumi? Benar sekali. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Apa bedanya dengan rotasi bumi? Ya, bagus. Rotasi bumi adalah bumi berputar pada porosnya. Beda ya nah Ustadz ya antara revolusi dengan rotasi. Nah, waktu menjawab 8 second atau 8 detik ya. Jawabannya adalah salah satu akibat dari revolusi bumi adalah lamanya siang dan malam. Lamanya siang dan malam. Jadi suatu saat kita pernah merasakan ya, kok hari ini siangnya kok lama, terasa lama sekali ya. Nah, itu salah satu akibat dari revolusi bumi. Apalagi kira-kira akibat dari revolusi bumi? Ya, Masya Allah betul. Perubahan musim ya. Dan misalnya dari Januari ke Maret, Maret ke Juni, ke September dan seterusnya ya. Terjadi perubahan musim dan banyak lainnya. Pertanyaan yang keempat. Yang disebut dengan planet merah adalah, nah ini merupakan julukan ya anak-anak ya, julukan dari planet. Ini materi tentang planet. Ananda Azam menjawabnya dalam waktu 16 detik. Jawabannya adalah Mars. Benar sekali. Planet merah atau yang disebut dengan planet merah adalah planet Mars. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Satelit alami bumi. Nah, bumi memiliki satu buah satelit alami ya. Nah, bagaimana dengan satelit Palapa? Nah, satelit Palapa itu adalah satelit buatan ya, salah satu satelit buatan yang punya Indonesia. Ananda Azam menjawabnya dalam waktu 7 second atau 7 detik. Nah, jawabannya apa yang benar anak-anak? Masya Allah, pintar semua ya anak Ustaz semua ya. Jawabannya adalah bulan. Pertanyaan selanjutnya. Ketika matahari, bulan dan bumi berada pada posisi di atas. Nah, ini ada gambarnya seharusnya nah Ustadz ya. Nah, jika tidak ada gambar, lihat saja urutannya. Matahari, bulan dan bumi. Siapa yang di ujung? Bumi. Matahari selalu di ujung ya nah Ustadz ya. Nah, jadi lihat siapa yang di ujung? Bumi. Maka itu terjadi gerhana apa? Nah, waktunya hanya 1 detik. Bang Azam menjawabnya. Masya Allah, luar biasa ini ya. 1 detik langsung dia jawab. Luar biasa. Jawabannya adalah gerhana matahari. Barakallahu fiik. Pertanyaan ke-7 or number 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. Langsung ke pertanyaannya nah Ustaz. Karakteristik planet bumi ditunjukkan pada nomor, nah, 1. Sebelumnya Ananda Azam menjawabnya dalam waktu 6 second 6 detik ya, luar biasa ya, Masya Allah ya. Nah, bidang edarnya terletak antara Jupiter dan Venus. Berarti kalau di antara Jupiter dan Venus di tengah-tengahnya. Begitu ya. Nah, salah ya, salah. Karena antara Jupiter dengan Venus itu ada apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Harusnya itu Bumi, Mars ya. Berarti nomor 1 salah ya nah Ustadz ya. Nah, yang kedua, terkenal akan cincinnya. Iya, benar sekali. Yang terkenal dengan akan cincinnya itu bukan planet Bumi, tapi planet apa? Masya Allah, planet Saturnus ya. Dijuluki juga dengan planet terindah karena memiliki cincin yang indah. Barakallahu fiik. Yang ketiga, memiliki sebuah satelit alami. Benar atau tidak?
Masya Allah, benar sekali. Jadi berarti pernyataan ketiga ini adalah pernyataan yang benar ya. Nah, berarti jika ada pernyataan satu atau pernyataan dua, berarti salah. Jelas jawabannya adalah 3 dan 4 ya. Bidang edarnya terletak antara atau di tengah-tengah ya, antara apa? Venus dan Mars. Barakallahu fiik. Pertanyaan ke-8. Ekor komet. Nah, masih ingat komet ya? Iya, minggu lalu sudah kita bahas. Ekor komet selalu mengarah menjauhi matahari karena adanya ada apa? Nah, jadi keberadaan ataupun posisi komet selalu mengarah menjauhi matahari. Ekornya ya. Kenapa? Nah, Nanda Azam menjawabnya dalam waktu 5 second atau 5 detik. Jawaban yang benar adalah karena angin matahari. Pertanyaan ke-9. Pusat tata surya kita adalah, nah ini mudah sekali ya Ustaz ya, apa jawabannya? Benar, matahari, benar sekali. Nanda Azam menjawabnya dalam waktu 8 detik. Pertanyaan yang ke-10. Planet terbesar dalam tata surya kita adalah, nah ini tentang ciri-ciri planet. Ananda Azam menjawabnya dalam waktu 6 second. Maka apa jawabannya anak-anak? Masya Allah, luar biasa. Jawabannya adalah Jupiter. Selanjutnya pertanyaan ke-11. Benda langit yang lintasannya mengitari planet bernomor 3 adalah, nah ternyata ini juga ada gambarnya ya anak Ustaz ya, tapi di sini tidak muncul gambarnya. Kita perhatikan saja. Afwan, ternyata itu nanti nomor 12 ya. Nah, nomor 11, benda langit yang lintasannya mengitari planet nomor 3. Planet nomor 3 maksudnya apa, Ustaz? Iya, bumi, benar sekali ya. Nah, jadi jawabannya adalah bulan. Bulan mengitari bumi. Pertanyaan 12. Nah, ini yang ada gambarnya. Ini maksud Ustaz ya. Nah, termasuk planet luar. Langsung ke soalnya ataupun ke pertanyaannya Ustaz ya. Pernyataan yang sesuai untuk planet seperti gambar di samping. Nah, gambar apa kira-kira ya? Kebetulan gambarnya nggak muncul, jadi kita lihat aja optionnya. Satu katanya termasuk planet luar. Planet luar itu penggolongannya berdasarkan apa, Nana Ustadz? Berdasarkan apa? Ya ada kemarin superior ya, inferior planet dalam, planet luar ya, planet terestrial, planet Jovian ya. Baik. Nah, baik. Berarti jika planet luar, planet dalam itu berdasarkan asteroid sebagai pembatas. Kalau inferior superior, iya benar sekali. Bumi sebagai pembatas. Jika dia terestrial Jovian, berdasarkan apa anak Ustaz? Iya, yang mirip dengan bumi dan yang mirip dengan Jupiter. Jadi ya 1, 3, 4 di option jawaban yang dipilih oleh Ananda Azam di situ termasuk planet luar ya, yang 2 salah. Planet terbesar itu berarti Jupiter ya. Berada pada urutan ke-6 berarti apa tuh Ustaz? Iya, Saturnus, benar sekali. Yang keempat mempunyai satelit, ya benar sekali. Ya, jawabannya adalah 1, 3, 4 ini membicarakan tentang planet apa? Planet Saturnus. Soal ke-13. Kumpulan dari matahari, planet dan benda langit lainnya disebut dengan benar tata surya. Selanjutnya benda langit yang mengelilingi matahari adalah, ya jadi matahari dikelilingi oleh planet ya. Selanjutnya planet yang letaknya paling jauh dari matahari. Planet apa Nana Ustadz? Planet terakhir. Iya, Masya Allah benar. Planet Neptunus. Selanjutnya nomor berapa tuh? Ya, nomor 16 ya. Bumi mengelilingi matahari selama, ya ini Masya Allah, ini Bang Azam menjawabnya dalam waktu 4 detik sudah terjawab ya. Jawabannya adalah 365/4 hari. Benar. Ke-17, planet yang memiliki ukuran paling besar adalah apa Nana? Masya Allah, 4 second juga ini. Jupiter. Phobos dan Deimos adalah satelit yang dimiliki planet, iya Masya Allah, planet Mars. Selanjutnya, berikut ini adalah planet-planet yang termasuk anggota planet
Planet dalam ya, tadi kan kita sudah bahas planet luar nah Ustadz. Planet dalam 1, 2, 3, 4, planet luar 5, 6, 7, 8. Sekali lagi gimana ngapalnya nah Ustadz? Iya, 1, 2, 3, 4 planet dalam, 5, 6, 7, 8 planet luar. Berarti jawabannya adalah Merkurius, Venus dan Bumi. Selanjutnya nomor terakhir ya, penentuan bulan Ramadan menggunakan sistem kalender Hijriah berdasarkan perhitungan. Nah, kita sekarang ini dalam bulan apa nih Ustaz? Bulan Ramadan. Ibadah puasa ya. Semua insya Allah puasa ya. Masya Allah. Nah, jadi bulan Ramadan itu menggunakan kalender apa? Apakah kalender Hijriah atau kalender Masehi? Maka jawabannya adalah, nah bukan itu pilihan ya. Pilihannya berdasarkan revolusi apa? Bukan rotasi ya nah Ustadz ya. Kalau rotasi kan sudah jelas perputaran bumi pada porosnya. Kalau revolusi apa? Iya, berputar mengelilingi matahari atau berputar mengelilingi bulan. Sekarang pembahasannya adalah apa itu? Kalender Hijriah. Kalender Hijriah sama dengan apa kemarin? Udah kita bahas? Sudah. Apa jawabannya? Hijriah sama dengan Komariah. Kalau Masehi sama dengan apa? Masya Allah, benar. Masehi sama dengan Samsiah. Berarti jawaban yang tepat adalah revolusi bulan. Barakallahu fiik ya. Masya Allah. Mudah-mudahan semua ya yang tidak ditampilkan jangan berkecil hati. Mudah-mudahan nanti ada lagi kesempatan ya. Nah, karena semuanya sudah bagus-bagus kok. Insya Allah jawaban anak-anak Ustadz yang sudah Ustadz terima itu sangat bagus-bagus semua. Barakallahu fiik. Baiklah, sekarang langsung saja ke materi kita pada hari ini anak Ustadz semuanya ya. Nah, materi kita pada hari ini adalah materi pengayaan. Karena alhamdulillah bab untuk pelajaran IPA terakhir itu adalah tentang tata surya. Masya Allah, berarti mulai hari ini dan pertemuan selanjutnya kita tinggal pengayaan dan latihan pendalaman materi. Nah, adapun tugas pada hari ini anak Ustadz cukup membuat atau menuliskan rangkuman di buku tulis masing-masing. Nah, bagi anak Ustadz yang telah melaksanakan tugas menuliskan rangkuman ya pada hari ini, anak Ustadz yang sudah selesai boleh mengisi Google Form. Nah, jadi Google Form itu nanti ada isinya, salah satu pernyataannya adalah apakah Ananda sudah menuliskan rangkuman atau belum. Oleh sebab itu Ustadz anjurkan mengisi Google Form nanti setelah anak-anak Ustadz menuliskan rangkuman untuk pengayaan pada hari ini. Bagaimana? Paham ya Ustadz ya? Insya Allah. Baik. Pengayaan yang pertama adalah tata surya adalah susunan benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi bumi. Nah, itu mengenai apa nah Ustadz? Tata surya. Yang kedua, matahari adalah bintang yang terdapat di dalam tata surya yang memiliki 4 lapisan. Apa-apa saja nah Ustadz? Iya, betul sekali. Ada inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Korona ini bukan virus ya, tapi korona ini bagian matahari. Yang ketiga, planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari. Apa-apa saja nah Ustadz? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars sesuai dengan rangkuman yang keempat. Rangkuman yang kelima, planet luar. Planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari. Apa-apa saja nah Ustadz? Betul sekali ya, pintar-pintar nah Ustadz pada hari ini ya, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Apa itu nah Ustadz namanya? Komet. Ya, luar biasa. Selanjutnya nah Ustadz, meteoroid. Nah, meteoroid ternyata beda antara meteor ya. Meteoroid, meteor, dan meteorit beda nah Ustadz ya dari kata-katanya ya. Nah, baik. Apa itu meteoroid? Sekali lagi nah Ustadz, meteoroid, meteor, dan meteorit. Nah, itu berbeda nah Ustadz ya. Ada lagi asteroid ya. Baik. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Nah, apabila ya meteor itu masih ada di luar angkasa, kita menyebutnya dengan meteoroid. Nah,
lebih mudah untuk mengingatnya meteoroid. Sementara itu disebut dengan meteor ya apabila meteoroid tersebut yang habis terbakar oleh atmosfer bumi. Dia sudah sampai ke atmosfer, tapi tidak sampai ke bumi. Namanya meteor. Ya. Selanjutnya meteorit. Nah, meteorit, kalau tadi meteoroid, ini meteorit ya, nggak ada oidnya tapi rit. Nah itu apa Ustadz? Dia adalah meteoroid yang sudah jatuh ke bumi. Jadi nanti jika meteornya sudah sampai ke bumi maka disebut dengan meteorit ya. Beda dengan meteoroid. Kalau meteoroid masih di luar angkasa, sedangkan meteorit itu sudah di bumi. Demikian Ustadz ya. Nah, selanjutnya adalah asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet ya. Antara apa letaknya? Antara Mars dan Jupiter. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kalau rotasi bumi adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk sekali berputar, yaitu 20 jam 56 menit atau kita genapkan 24 jam. Artinya satu hari satu malam. Oleh sebab itu anak Ustadz, salah satu perbedaan ataupun akibat dari rotasi bumi adalah apa? Betul sekali, pergantian siang dan malam. Masya Allah. Baik, selanjutnya dampak dari rotasi bumi diantaranya adalah gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut. Ya, baik. Selanjutnya revolusi bumi. Revolusi bumi apa tadi anak-anak? Betul sekali. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi untuk mengelilingi matahari. Adapun kala revolusi bumi adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk sekali mengelilingi bumi. Lebih kurang berapa? Iya, 365,25 hari atau 365 seperempat hari. Nah, dampak dari revolusi bumi diantaranya adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lama siang dan malam, dan pergantian musim. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. 3 nah Ustaz ya, Masya Allah ciptaan Allah ini ya. Oleh sebab itu ya kita patut syukuri keindahan alam, alam semesta itu semua ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita ya syukuri. Nah, di antaranya apa saja gerakannya? Ada rotasi, revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi siapa? Mengelilingi matahari. Adapun kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi buminya ya, atau kala revolusinya terhadap bumi, yaitu berapa? 27,3 hari. Adapun dampak dari pergerakan bulan diantaranya terjadinya pasang surut air laut, pembagian bulan, fase-fase bulan, gerhana matahari, dan gerhana bulan ya. Nah baik, selanjutnya gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Itu terkait gerhana matahari yang pernah kita bahas di minggu lalu ya nah Ustadz ya. Nah selanjutnya juga tentang gerhana bulan ya, apabila terjadi bagaimana? Iya benar sekali, Masya Allah. Bumi berada di antara. Kalau di antara berarti di mana? Di tengah-tengah ya, di tengah-tengah matahari dan bulan. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya yang cerdas dan soleh, hari ini cukup dulu materi kita. Nah, bagi anak-anak Ustaz yang telah menonton video ini sampai selesai, silakan isi Google Form yang telah Ustaz kirim ke grup kelas kalian masing-masing. Barakallahu fikum, semangat puasanya pada hari ini, dan jadda wajada insyaallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.